Dipersilahkan Ibu Cynthia membawakan renungan. Terima kasih Bu Yurce. Selamat malam. Sama-sama, Bu. Selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua hadirin yang terkasih. Ya, malam ini kita lanjut lagi dengan penghayatan kita memasuki masa Prapaskah ini. Segala sesuatunya kita mempersiapkan diri untuk memulai persiapan ini. Awal langkah pertama seperti kemarin sudah saya katakan, hal yang paling utama adalah sudahkah kita memperhatikan diri kita sendiri, bagaimana kita mengasihi, mencintai Tuhan kita, Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Apakah kita sudah mengerti sampai sedalam mana kita mencintai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Ini adalah tugas atau hal yang paling utama yang harus kita perhatikan dan mengerti. Setelah itu baru kita bisa memasuki persiapan Prapaskah yang lainnya dengan baik. Karena sebelum kita mengerti sungguh-sungguh arti mengasihi dengan setulusnya dari hati, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, karena setiap punya masalah dalam hidup adalah tantangan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan terkadang kita manusia lemah, pasti kita akan merasa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan mungkin karena kita berdosa, Tuhan meninggalkan kita dengan segala macam pikiran-pikiran yang mengganggu. Oleh sebab itu, kita sebelum memulainya, tentu kita tahu ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, dengan sepenuh hati ya. Betul-betul mengasihi dengan sepenuh hati, lalu dengan seluruh jiwa kita. Seluruh jiwa, lalu dengan seluruh pikiran kita. Dan yang terakhir, dengan seluruh kekuatan kita. Jadi dalam hal ini, apa yang dikatakan dengan sepenuh hati? Kita lihat aja ya, kalau kita mencintai seseorang, contohnya, kalau kita sedang berpacaran ya, pada seseorang, kan kita semua telah melewati masa kita saat kita muda, kita semua telah mengerti bagaimana mengasihi, mencintai pasangan hidup kita. Nah, di saat-saat itu, kita tuh akan meluangkan waktu kita untuk ingin bertemu, memberikan pengorbanan waktu kita, walaupun kita sesibuk apapun, kita bisa memberikan, mengatur waktu kita untuk bisa bertemu, untuk meluangkan waktu ngobrol, atau kadang tidak ada obrolan lagi pun, duduk bersama saja merasa sudah sangat nyaman, damai, sukacita, damai, bahagia. Walaupun tidak ada bicara apa-apa, tapi hanya duduk bersama dan bertatapan muka, begitu. Kira-kira begitulah kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan juga ingin kita berbuat seperti itu, sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Maka sering
kita tidak bisa merasakan. Tapi sesungguhnya Tuhan itu hadir di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap waktu, tidak terkecuali dimanapun ia berada, kita berada. Selalu Tuhan hadir. Asalkan kita peka bisa melihat suasana keadaan. Karena suasana keadaan itu, kalau kita udah dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Kadang pada diri seorang pembantu, kadang pada diri seorang pengemis, kadang pada diri seorang yang dalam diri perawat, dalam diri dokter. Pokoknya kita bisa membaca dan melihat kehadiran Tuhan sungguh nyata. Dan sering Tuhan menjelma seperti hadir untuk kita belajar mengerti bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Oleh sebab itu, dalam kita bertindak untuk mengasihi Tuhan, kita itu harus pertama, sungguh-sungguh yang harus kita lakukan adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan dekat dengan Tuhan. Dengan memberi waktu saja, itu sudah namanya pengorbanan. Artinya kita menyisihkan dari kesibukan kita. Kita mengatur waktu kita demikian rupa, sedemikian baiknya. Ini adalah waktu yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, seperti pertemuan di dalam grup doa, kita juga telah memberikan waktu kita. Kita telah menyisihkan kesibukan kita untuk hadir di dalam pertemuan doa ini. Bagaimana dengan waktu yang kita berikan kepada Tuhan pada waktu di awal hari yang baru sampai hari malam kita sebelum tidur dalam perputaran 24 jam. Setiap waktu kita harus merasakan kehadiran Tuhan dari napas kehidupan, dari berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan, dari setiap yang kita lewati dalam tiap momen dalam kehidupan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Jadi di dalam menjalankan tugas-tugas itu, pertama pada pagi hari sewaktu kita bangun, apa yang kita lakukan yang pertama? Apakah kita langsung mengambil HP, langsung memeriksa message yang masuk, atau kita siap duduk untuk berbicara langsung kepada Tuhan, untuk menyapa Tuhan, untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam doa pagi. Ya, tentu kita selalu akan memegang HP pada waktu bangun, sebab mungkin kita akan melihat jamnya di sana. Tapi kalau kita punya jam waker atau jam di samping tempat tidur, ya mungkin HP ini bisa kita jauhkan untuk tidak terganggu untuk membaca atau melihatnya. Sehingga kita bisa disiplinkan waktu untuk memberi waktu yang utama terbaik di pagi hari tanpa membaca HP terlebih dahulu. Nah, setelah itu membaca Alkitab, ya berdoa segala doa yang akan kita bawa sepanjang hari. Kita bagi waktu kita dengan baik. Sebab waktu pagi adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Yakin dan percayalah, begitu kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan di awal pagi, kita mulai dengan kesibukan mempersiapkan diri, langsung berangkat pergi kerja, ke kantor, atau langsung pertemuan dengan schedule pekerjaan kita. Yakinlah pasti sepanjang hari kita akan kekurangan waktu kita
untuk mempunyai waktu untuk kita bagikan kepada Tuhan. Karena waktu itu sudah terpakai habis, dan saat kita mau memakai waktunya, pikiran kita udah nggak tenang. Banyak hal-hal yang masuk ke pikiran tersebut yang ingin kita selesaikan secepatnya. Dan kita tidak akan ada rasa damai atau ketenangan atau sukacita. Rasanya seluruh hidup itu menjadi amburadul. Tapi kalau kita berikan waktu terbaik bagi Tuhan di pagi hari, tuntunan langkah kita sepanjang hari itu akan begitu indah. Dan kita dituntun dalam setiap waktu. Kita selalu ingat akan Tuhan. Di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap keheningan kita, Tuhan tuh hadir. Maka bersyukurlah kalau kita diberi waktu kepada Tuhan. Sesungguhnya kita harus berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalin hubungan yang erat, persahabatan yang indah dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini, sehari kita doa itu bisa beberapa kali. Jadi tidak hanya di pagi hari. Bagi pendoa, pagi hari itu adalah yang terbaik dan kita bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri memasuki hari yang baru. Meluangkan waktu membaca Alkitab, berdoa, itu ya, spontanitas, mengucap syukur, terima kasih, dan mendengar suara Tuhan berbicara di awal pagi hari. Pada siang hari, kita juga bisa meluangkan waktu kita. Jam 6 pagi, kita udah masuk dalam doa Angelus. Jam 12 juga doa Angelus. Jam 6 sore, kita juga berdoa Angelus. Jadi, waktu itu kita udah pakai untuk berdoa. Selain itu, kita bagi waktu kita untuk berdoa yang lain-lainnya yang tidak bisa kita siapkan di pagi hari. Misalnya, doa-doa, devosi kepada orang kudus, yang mana-mana yang kita belum sempat kita selesaikan, bisa kita selesaikan pada jam kosong kita. Jadi itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Jadi di dalam mempersiapkan waktu untuk Tuhan, kita tuh harus memeriksa diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan seluruh kekuatan pikiran dan jiwa kita. Masing-masing harus memeriksanya sendiri, supaya kita tahu betapa besarnya kasih kita kepada Tuhan. Baru kita bisa memulai proses perbaikan diri kita untuk langkah-langkah berikutnya. Kalau kita melihat kembali bagaimana Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, Allah Bapa menciptakan dunia melalui para nabi semua memberikan pesan. Dunia masih belum bisa melihat seberapa manusia adalah manusia. Diberitahu masih juga belum bisa mau mengerti. Sampai para nabi telah memberikan pesan-pesan juga belum bisa mau menerima. Sampai terakhir Tuhan Allah Bapa mengirim putranya Yesus kepada kita. Yesus itu dikirim itu adalah karena volunteer. Tuhan Yesus volunteer dirinya untuk ke dunia ini, untuk hidup sebagai manusia, dan memberikan dirinya bersama kita selama 33 tahun. Dan dia sungguh-sungguh adalah manusia, anak Allah, tapi adalah manusia. Sehingga segala penderitaan kita, segala rasa sakit kita, segala kekecewaan kita, segala galah-galahnya yang kita lalui, jangan kita pernah katakan, Tuhan Yesus itu kan Tuhan, Allah, dan tentu dia sanggup, tapi sesungguhnya dia
adalah manusia seperti kita. Dan dia telah melewati semua kehidupan, malah yang belum kita lewati pun Tuhan Yesus telah melewatinya dan mengalaminya. Begitu penderitaannya, begitu mengerikan. Bagaimana dia ditolak, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dicerca, bagaimana dia dipukuli, dicambuk, sampai dia harus menanggung beban salib, sampai jatuh 3 kali, sampai berpeluh darah, semuanya, sampai mati di kayu salib untuk kita. Jadi melalui jalan salibnya Yesus, kita sendiri bisa melihat betapa mengerikan penderitaan yang dilalui oleh Yesus. Siapakah kita ini? Siapa diri kita ini? Sampai Allah Bapa begitu mengasihi kita, mengorbankan putranya satu-satunya untuk penyelamatan kita. Jadi melalui Yesus kita ada jalan, ada keselamatan, ada kehidupan. Oleh sebab itu, Yesus volunteer dirinya kepada Bapaknya untuk mengorbankan kehidupannya, dirinya, untuk keselamatan kita. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga mau memvolunteerkan diri kita, waktu kita, dengan mengikuti teladan yang telah Yesus berikan? Jadi dengan mengerti penderitaan Yesus, baru kita bisa mengerti betapa besarnya kasih Allah Bapa kepada kita. Kemudian kita harus juga mengerti betapa di luar dari kemampuan kita berpikir, setelah dari kematian Yesus di kayu salib, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus masih juga terus, Allah Bapa masih terus juga memikirkan keselamatan kita. Sampai Yesus mendatangi Santa Faustina untuk memberikan pesan-pesan untuk keselamatan kita semua, untuk persiapan kita menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Itu yang luar biasa, di mana diberikan kita kesempatan lagi mempersiapkan diri kita dari Jumat Agung sampai kepada pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, di saat-saat itu persiapan yang luar biasa, dan kita diberi lagi indulgensi, rahmat penuh, extraordinary, bukan dari gereja, bukan dari Bapak Paus, tapi dari Yesus, dari Allah Bapa sendiri, yang memberikan pengampunan penuh. Jadi kita sebagai telah dibaptis yang kedua kalinya, dengan dosa-dosa diampuni semua. Tapi banyak cara yang harus kita lalui, yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Lihat betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita semua. Lalu bagaimana dengan kita semua? Siapkah kita menyambut, memberikan hati kita sesungguhnya kepada Bapa di surga? Bagaimana kita memberikan di dalam hidup kita, di dalam kekecewaan kita, di dalam doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, apakah kita masih terus bisa mengasihi Tuhan? Dan bagaimana kita menjauhkan dosa-dosa kita, dosa-dosa ya. Nah, dosa-dosa, sebelum itu kita tuh mau mempelajari mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati itu ya, berarti kita itu mencintai Tuhan dalam segalanya, dalam doa-doa yang tidak dijawab, dalam dengan emosi hati kita ya, yang sungguh-sungguh kita cintai Tuhan melebihi segala-galanya. Mari kita boleh renungkan bagaimana besarnya kita mencintai Tuhan, seberapa besarnya kita mencintai Tuhan. Jadi kan kalau kita belajar mengasihi sesama kita, oke? Saya selalu terangkan kepada keluarga saya, anak-anak, mengasihi sesama itu boleh menjadi lebih baik, lebih sempurna setelah kita mengerti kasih kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Kita tidak akan mungkin mengasihi sesama kita sebelum kita mengasihi yang pertama, yang terutama kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Boleh kita coba sendiri, bila kita mengasihi keluarga kita yang utama, mengasihi suami atau istri atau anak-anak yang utama, melebihi segala-galanya, bukan Allah Bapa nomor satu, bukan Tuhan nomor satu, mereka nomor satu. Lalu nomor duanya adalah Tuhan. Percaya pada saya, cinta itu tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Ia akan gagal di tengah jalan. Sebab setiap ada pergumulan dalam kehidupan, kan kita nggak bisa melalui hidup itu dengan tenang. Pasti ada percecokan, ada perselisihan, ada kemarahan, ada kesakitan hati, segala-galanya. Nah, saat-saat itu, waktu kita lalui, bagaimana kita bisa mengkompromi bahwa mengatakan, aku masih mengasihi kamu, walaupun kamu menyakiti aku. Begitu rupa, impossible kalau kita tidak meletakkan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Itu menjadi cinta yang bermusim. Saat kita sama-sama take and give, saling memberi, saling menerima, sama-sama senang, oke. Tapi saat itu tidak terjadi, saat kemarahan sudah terjadi, kebencian sudah mulai menumpuk, apa yang terjadi adalah perselisihan, adalah pertengkaran, dan akhirnya pemisahan. Jadi musuh. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, kita selalu dialihkan kembali ke jalan Tuhan, kemana kita diarahkan, yaitu selalu kita berpegang kembali kepada 10 perintah Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Itu nomor satu. Yang kedua, baru kita mencintai sesama kita, seperti kita mencintai diri kita. Ingat, kita harus mencintai diri kita ya, karena kita di dalam diri kita ada roh Allah yang hidup dalam diri kita, sehingga kita tidak boleh membenci diri kita. Kita harus selalu bisa mengampuni, mengasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Di dalam hal ini, setelah kita melalui masa tersebut, baru kita bisa mengerti cinta itu sesungguhnya indah. Hidup ini indah, walaupun kita di dalam penderitaan. Indah, dan kita mengerti Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan dalam hal ini, kehidupan kita ya, misalnya dalam, kalau kita mencintai Tuhan, kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, bahkan kadang nampak Tuhan tuh diam saat kita harus menunggu jawaban doa yang kita panjatkan kepadanya. Bahkan saat Tuhan mengatakan tidak mengizinkan doa kita, bahkan saat hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, hal yang buruk ya terutama dalam kehidupan saat COVID ini, pasangan hidup diambil karena penyakit tersebut, anak-anak juga diambil, hilang karena penyakit, orang tua, semuanya. Apakah kita masih bisa melihat Tuhan itu ada? Dan bagaimana kita terus bisa mencintai Tuhan, bahkan ketika hal-hal buruk terjadi. Dan ketika hal-hal buruk yang sangat menyakitkan hati terjadi, kita tidak hidup dalam bahagia lagi, dan kita tidak bisa melihat hal-hal yang
sesungguhnya menyenangkan hati kita, yang ada selalu kekecewaan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi setiap saat, baik dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik. Itu adalah proses belajar kita dari hari ke hari. Kita belajar dari keburukan yang terjadi dalam hidup, kita belajar. Sesungguhnya kita belajar dari itu semua. Dan terakhir saat kita telah melalui proses tersebut, kita selalu kembali kepada, wah, puji Tuhan, syukur pada Tuhan telah memberikan cobaan hidup yang begitu menyakitkan hati atau mengecewakan, sehingga kita merasa bahwa dari situ kita dibentuk oleh Tuhan sesungguhnya untuk mengenal Tuhan sampai seberapa dalam, karena kita telah menyerahkan diri kita untuk diolah, untuk dibentuk dari penderitaan yang kita alami. Jadi melalui penderitaan yang telah kita pelajari di pelajaran hari-hari yang lalu ya, mengenai pengorbanan dalam penderitaan, itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempersatukan diri kita dengan Allah Bapa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Filipi ya, bab 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, kita itu setiap hari harus ada keberanian ya, dari hati, setiap hari, dengan melihat bagaimana cara yang baik, mengingatkan diri kita akan kasih Tuhan pada diri kita, sehingga kita bisa mencintai Tuhan kembali dengan luar biasa. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati cinta, bagaimana mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa. Untuk mencintai Tuhan dengan jiwa, berarti bagian bawaan dari diri kita ya, yang selalu tahu bahwa kita diciptakan ketika kita membiarkan diri kita diam dan diam ya, sesuatu di dalam diri kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Coba dipraktekkan. Saat kita diam-diam, kita tahu Tuhan itu ada. Saat kita melihat semua seluk-beluk alam, semesta, planet, dan tubuh kita sendiri, sebagian dari yang kita tahu ya, kita bisa lihat Tuhan itu sebagai pencipta kita, pencipta bumi, alam semuanya. Ya, jadi kita bisa melihat seperti itu ya, seperti yang dikatakan Blaise Pascal ya pada tahun 1670 ya. Apalagi yang diberitakan oleh keinginan ini dan ketidakberdayaan ini, selain bahwa pernah ada dalam diri manusia kebahagiaan sejati, di mana yang tersisa sekarang hanyalah cetakan dan jejak yang kosong. Ini dia mencoba dengan sia-sia untuk mengisi dengan segala sesuatu di sekitarnya, mencari dalam hal-hal yang tidak ada bantuan, yang tidak dapat dia temukan dalam hal-hal yang ada.
meskipun tidak ada yang dapat membantu, karena jurang yang tak terbatas ini hanya dapat diisi dengan objek yang tidak terbatas dan tidak dapat diubah. Dengan kata lain, oleh Tuhan sendiri. Ini tulisan dari Blaise Pascal ya, di tahun 1670. Ya, kita ini dibentuk Tuhan sesuai dengan bentuknya. Jadi dalam diri kita yang hanya tuh kita bisa lihat, ingat tuh dalam diri kita ada napas di mana Tuhan menciptakan Adam dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam diri. Maka ia hidup. Oleh sebab itu, dalam diri kita ada roh Allah. Roh Allah yang telah diberikan Tuhan sehingga kita menjadi hidup dan rupa kita merupakan rupa Allah. Jadi kita itu mencintai dengan segenap hati, berarti dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati berarti intens ya. Dengan intens, dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap jiwa berarti dengan paling penuh kasih ya. Segenap jiwa, kita bisa bayangkan jiwa dengan tulus, dengan segenap penuh kasih. Dengan segenap kekuatan, berarti dengan segenap energi kita mencintai Tuhan. Dengan setiap kemampuan, dengan setiap kemungkinan dari sifat kita. Jadi itu yang kita bisa berikan sesungguhnya dari kehidupan kita. Jadi kalau pikiran kita itu ya, dari Amsal bab 3 ayat 5 ya. Sekarang setelah Anda percaya kepadanya dengan hati Anda melanjutkan ke area berikutnya. Tidak tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Jadi, kalau dengan pikiran, kita selalu harus sesuaikan apakah ini berasal dari Tuhan. Apakah pemahaman pikiran kita ini sungguh yang dikehendaki Tuhan. Karena kita diberi kemampuan berpikir ya, sehingga kita harus berpikir, tapi apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau oleh kehendak hati kita sendiri, oleh keakuan dari diri kita sendiri. Jadi setiap kita mengambil keputusan, mengambil langkah, kita harus mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Sesuaikah ini dengan keinginan Tuhan? Sesuaikah ini dengan yang diizinkan Tuhan kita lakukan? Atau kita berpura-pura diam, tidak mau peduli dengan kehendak Tuhan, kita mengambil langkah kita sendiri, mengambil keputusan kita sendiri. Nah, ini sering jatuhnya kita ke dalam dosa. Dosa. Sudah tahu itu tidak boleh, kan jalan arahnya udah salah. Jadi kita terjebak di dalam jerumus godaan dari si iblis, dari kebohongan dunia, dari si setan. Jadi kita harus berpegang teguh pada Alkitab dan selalu mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan dari kemauan kita sendiri. Jadi mengasihi Tuhan itu ya berarti memperbaharui pikiran kita setiap hari, sehingga kita lebih memikirkan pikirannya Tuhan dari pikiran kita sendiri. Jadi setiap hari kita harus perbaharui pikiran kita, sesuaikan pikiran kita, mengetahui pikiran Tuhan, sehingga kita tidak memakai pikiran kita sendiri.
Jadi mengetahui pikiran Tuhan adalah dengan membaca Alkitab setiap hari. Kemudian dengan belajar dan mengulang beberapa dari pikiran yang masuk ke otak untuk kita kadang ada pikiran-pikiran yang nggak benar datang, tapi kita bisa membaca melalui Alkitab dan kita mengetahui bahwa pikiran tersebut adalah salah, tidak sesuai dengan ajaran dari Alkitab. Jadi kita harus selalu hati-hati dan jangan terjebak masuk ke dalam perangkap si iblis. Jadi kehendak dan pikiran Tuhan itu baik, menyenangkan, dan sempurna. Jadi saya membutuhkan mereka sebanyak mungkin untuk mengisi dan memperbaharui pikiran. Itu dari Roma bab 12 ayat 2. Jadi kita bisa berdoa meminta Tuhan meletakkan pagar perlindungan di sekitar pikiran kita. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri ya. Mengakui bahwa sebagian besar pikiran kita berfokus pada diri sendiri. Kalau kita berfokus, kita harus jujur, harus mau mengakuinya untuk memperbaikinya. Tapi kita nggak boleh menghibur diri kita sendiri bahwa pikiran dari diri kita itu adalah pikiran dari Tuhan. Itu mengelabui diri sendiri. Jadi firman Tuhan tuh bisa memberikan perspektif yang baru, yang jauh lebih tinggi setelah kita membaca Alkitab setiap hari yang akan memenuhi pikiran kita ya dengan hal-hal baik sehingga tidak ada ruang tersisa untuk kebohongan buruk itu dari pikiran yang suka mengacaukan, memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan setiap saat itu sangat penting. Itu adalah bagaimana kita meluangkan waktu membaca Alkitab, berarti kita mencintai Tuhan. Kita membaca text message-nya. Seperti kita kalau menerima text message atau WhatsApp dari orang-orang yang kita kasihi, sangat bahagia, kita ingin membacanya terus. Jadi kita melihat Alkitab itu sebagai text message dari Allah Bapa untuk kita. Jadi pakailah kecintaan kita dalam membaca Alkitab, sehingga kita terarah dalam perbuatan hidup kita dengan baik. Jadi mengasihi dengan kekuatan kita adalah bagaimana kita memberikan diri kita dengan mengikuti teladan Tuhan, teladan yang diberikan di dalam pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Itu harus kita ikuti. Jadi kekuatan itu bagaimana kita mencintai Tuhan dengan kekuatan kita berarti melangkah dengan iman. Kita harus melangkah dengan iman. Itu berarti keluar dari zona kenyamanan kita. Jadi kita ada kadang-kadang di dalam comfort zone kita yang gitu nyaman. Bisakah kita keluar dari kenyamanan di mana kita berada, keluar dengan kekuatan kita melangkah. Jadi itu berarti melangkah keluar untuk membantu seseorang. Jadi dan banyak hal dalam hidup kita yang mana kita perlu memberikan waktu kita untuk membantu sesama kita yang masih serba membutuhkan bantuan keselamatan untuk jiwanya ya. Sehingga kita butuh untuk memberikan waktu, pengorbanan waktu, memberikan kemampuan kita untuk berbicara melalui bimbingan kuasa Roh Kudus ya. Jadi iman tanpa perbuatan tidak berarti banyak. Kita harus melakukan, tetapi iman dengan perbuatan dapat mengubah sebagian dunia menjadi lebih baik. Jadi
mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan kita sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Jadi, kita harus ingat bahwa kita tidak melakukan semua itu sendirian. Kita memiliki kekuatan yang bekerja dalam diri kita yang memungkinkan kita untuk terus maju. Kita telah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Itu di dalam surat Rasul Paulus di Galatia bab 2 ayat 20 ya. Itu yang dikatakan bahwa mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan saya sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Jadi, saya harus ingat bahwa saya tidak melakukan semua itu sendirian. Saya memiliki kekuatan yang bekerja dalam diri saya, yang memungkinkan saya untuk terus maju. Saya telah disalibkan dengan Kristus. Dan bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup yang sekarang saya jalani dalam daging, saya jalani oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Ini surat Rasul Paulus ya, kepada jemaatnya di Galatia, bab 2 ayat 20. Jadi kita harus betul-betul bisa menyerahkan diri kita. Jadi di dalam Mazmur ya, ayat bab 84 ayat 2 ya. Aku rindu ya, aku pingsan karena rindu masuk ke dalam pelataran Tuhan. Dengan seluruh keberadaan tubuh dan jiwa saya akan bersorak dengan gembira kepada Tuhan yang hidup. Jadi itu bagaimana kita mencintai Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau kita telah bisa mencintai Tuhan, tentu kita juga akan menjauhkan diri kita dari perangkap masuknya dosa ya. Jadi dengan bisa mencintai Tuhan dengan segenap sepenuh hati, kekuatan, jiwa, pikiran, berarti kita selalu menghadiri Tuhan. Kita hidup di dalam kehadiran Tuhan. Kalau kita hidup dalam kehadiran Tuhan, berarti kehadiran Tuhan selalu ada bersama kita. Berarti langkah-langkah kita itu selalu di dalam arahan benar. Dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Kenapa Hawa? Karena ia meninggalkan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam kehadiran Tuhan. Sedangkan Adam hidup di dalam kehadiran Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan Hawa, dia merasa bosan. Kalau mulai ada perasaan bosan dalam hidup, berarti kita sudah mulai tidak merasakan kehadiran Tuhan, dan dia mulai mencari jalannya sendiri melalui pikiran-pikirannya yang bisa dirasuki oleh si iblis. Mulailah dia bercerita, ngobrol, entertain si iblis, sampai akhirnya jatuhlah ia ke dalam dosa. Karena iblis selalu membawa kebohongan. Jadi kalau kita hadir di dalam, selalu ada kehadiran Tuhan dalam diri kita, kita selalu bisa menjauhkan diri dari dosa. Karena itu adalah sesuatu yang selalu dijebakin oleh si iblis supaya kita terperangkap dan meninggalkan Tuhan kita dan menjadi sahabatnya si iblis. Nah,
itu adalah dosa yang diciptakan oleh kita sendiri, adalah hilangnya dari diri kita ya, kurangnya kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kurangnya kehadiran kita. Bisa jadi sudah ada dosa menumpuk, kehadiran Tuhan menjadi hilang sama sekali. Tapi awal pertama, itu tidak hilang total. Tuhan tuh masih ada di sana, karena kita masih separuh-separuh atau sudah mencuri jalan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan melalui proses mulai hilang. Karena apa? Kita telah meninggalkan hidup doa kita. Atau hidup doa kita Senin Kamis. Tidak sungguh-sungguh hidup di dalam doa. Kapan hati senang kita berdoa. Kapan hati kurang senang atau kita di dalam kesusahan atau kita di dalam kesibukan, kita meninggalkan hidup doa kita. Nah, saat-saat itu iblis masuk, kita telah meninggalkan sedikit demi sedikit kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi setelah itu kita mempunyai dorongan, keinginan dari hati kita sendiri, apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu will desire dari hati sudah mulai bekerja melalui pikiran kita, melalui perbuatan. Akhirnya kita lakukan sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Karena apa bisa kita lakukan itu? Karena ada temptation, ada godaan dari si iblis yang membujuk kita untuk ikut dia, untuk jatuh ke dalam dosa, di dalam perbuatan. Misalnya, cara memulai mencoba diri kita berbohong, oke? Bohong itu akan keterusan, keterusan menjadi banyak dan menjadi tidak bisa terlepas. Maka hindari diri kita dari bohong. Karena iblis adalah bohong, suka membohong. Jadi kalau kita membiasakan diri kita berbohong, artinya kita mulai memberi jalan, mulai memberi entertain kepada si iblis, dan kita mulai mengikuti cara hidup dari si iblis, mulai berbohong. Dari kebohongan itu akan menjadi banyak. Akhirnya kita tidak terlepas dari hal itu. Jadi dari kebohongan, dari kerakusan, ya, dari keingintahuan, jadi sering kita kejebak. Misalnya lah contoh, ada orang yang suka, contoh ya, yang saya ketahui, ada yang suka menonton pornografi. Dia tidak bisa lepas dari godaan tersebut. Jadi itu akan menjadi berakar dalam akan sangat sulit dilepaskan kecuali dia kembali pada kehadiran Tuhan. Dalam hal meminum minuman keras juga itu akan berakar. Dalam hal merokok, dalam perbuatan-perbuatan yang jadi itu salah satu. Jadi setelah kita jatuh di dalam cobaan dari si iblis tersebut, akhirnya kita kejebak masuk dalam dosa. Dan dosa tersebut, kalau kita pergi mengaku dosa kepada Tuhan, kepada Bapa pengakuan dosa, tentu dosa kita itu dihapus. Tapi akar-akar itu harus dicabut dan dibersihkan. Saya kira waktu kita sampai di sini tidak cukup, sudah cukup nih, terlalu ini. Saya kira untuk lanjutnya ke depan mungkin kita akan coba selesaikan di hari-hari berikutnya. Masih panjang waktunya. Terima kasih untuk malam ini ya. Terima kasih Bu Yurce, saya kembalikan.
Selesai. Di mana Bu Yurce? Oh, Bu Yurce nggak bisa masuk ya? Ayo. Hmm. Happy birthday, happy birthday. Kepada Ibu Cynthia, izinkan kami dari LPF itu mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Ibunda tercinta. Kami mengasihi Ibunda. Happy birthday to you. Terima kasih banyak. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat panjang umur, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak atas kasih dan perhatian yang luar biasa dari grup LPF ini. Wah, saya nggak sangka bisa memberikan suatu wishing kepada Mami. Luar biasa. Akan saya sampaikan kepada dia hari ini ya. Mami Kami masih ucapkan hidup selamat ya. ulang tahun Terima untuk kasih Bu Ibunda. Regina. Semoga selalu sehat-sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih banyak. Selalu membuat kejutan grup ini. Luar biasa. Hadir pada saat ini Pastor Niko. Silahkan. Halo, Suster selamat Katarina. malam Ibu Cynthia. Malam, Selamat malam Ibu Pastor. Regina. Selamat ulang tahun buat Mami tercinta. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Memang grup ini sering buat kejutan ya Ibu. Ibu Regina pandai sekali buat kejutan. Suka buat kejutan. Luar Saya nggak biasa. sangka. Itu dari mana dapat foto-foto itu semua? Luar biasa. Terima kasih banyak. Hanya doa bisa kita berikan kepada semuanya ya. Di sini ada Suster Vincent yang mau mengucapkan selamat. Suster Katarina. Mungkin sinyalnya Ibu Suster Vincent sering timbul tenggelam. Selamat ulang tahun buat Mami ya, Ibu. Panjang umur, sehat selalu. Sama-sama, Suster. Terima kasih banyak. Salam sama Mami. Nanti saya sampaikan. Ya.
Boleh tahu ini ulang tahun keberapa, Ibu? 91, Pastor. 91 ya. Baru Ya, 19 tahun, Pastor. Iya. 19 tahun luar biasa dibalik. Ya, luar biasa. Sudah 2 tahun ibu saya menderita buta matanya dua-duanya. Jadi selalu dituntun kalau berjalan. Tapi masih bersyukur hidup kesehatannya sangat bagus. Jadi rajin sekali berdoa rosario dan berdoa koronka. Saya sudah pernah kirim ke Ibu Regina cara doanya. Kadang mau berbahasa Indonesia, kadang juga ingin berbahasa Inggris dia dalam doanya. Kadang-kadang lupa dalam doanya. Tapi luar biasa, semangat doanya memang sangat luar biasa. Kadang dia bisa katakan, saya sudah lupa berdoa. Kepingin mencari suster, kepingin minta suster ngajari dia berdoa. Rupanya masa kecilnya dia selalu dekat dengan suster-suster. Dia hidup di internet. Sehingga dia bisa meminta supaya suster mengajarinya. Jadi dia ingat kembali kepada masa kecilnya. Yang luar biasa. Sehingga saya katakan, Mami, terima kasih sama Tuhan, walaupun hidup dalam umur panjang, mata tidak bisa melihat, persembahkan ya penderitaan ini untuk Tuhan, dengan berikan penderitaan ini untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa di api pencucian, supaya Amin. mereka semua bisa dengan segera bisa mendapat tempat di sisi Tuhan. Puji Tuhan, Mami masih bisa mengerti apa yang saya katakan kepadanya. Lalu dia semangat, dia berdoa, oke, saya mau. Jadi kadang-kadang saya katakan, ayo kita persembahkan penderitaan tidak bisa melihat ini untuk pertobatan orang-orang berdosa di dunia. Lalu semangat sekali dia berdoa. Puji Tuhan dia masih mengerti. Jadi saya katakan nih, ini penderitaan yang diterima dengan penuh sukacita, terima dengan senang hati. Ini mempersingkat nanti Mami di api penyucian, saya katakan. Oh, senang kali dia. Puji Tuhan masih bisa mengerti kan Mami kalau saya ajak dia berbicara begitu. Sungguh indah Tuhan. Luar biasa ya. Itu luar biasa grup ini. Saya nggak ngerti. Ibu Regina dan semua teman-teman pada membuat kejutan-kejutan terus. Saya nggak sangka hari ini bisa berikan untuk ucapan selamat ulang tahun ke Mami. Ya. Tolong nanti saya sampaikan. Ibu Cynthia, ucapan selamat ulang tahun dari kami semua, grup LPF, teristimewa. Saya teringat kita di Batam bersama Ibu 15 tahun yang lalu waktu convention di Batam. Ya, benar sekali Bu. Ya benar sekali Bu Minar. Terima kasih, akan saya sampaikan semuanya. Selamat pagi Bu Cynthia, happy birthday untuk Mami. Terima kasih Bu Lena. Kebenaran, Pastor Niko sudah hadir pada malam hari ini. Kami sangat-sangat mengharapkan Pastor Niko berdoa bagi maminya Ibu Cynthia pada malam hari ini. Ya, saya juga akan merayakan satu misa khusus untuk maminya ibu kita tercinta, Ibu Cynthia. Dan malam ini saya akan memimpin doa untuk kita semua, secara khusus buat ibu kita yang kita kasihi. Terima kasih Siap Ibu Regina. Ibu Regina sebagai ibu juga di grup ini, apa yang dia katakannya selalu demi kebaikan, demi kebahagiaan kita bersama. Jadi saya akan taat dan memimpin doa Ibu Regina ya. Minta Pastor.
Cynthia. Kita mulai doanya. Iya, Pastor. Siap. Oke. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik dan maha murah, hari-hari hidup kami berasal daripada-Mu. Tak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar dari rencana-Mu, di luar dari perhatian-Mu. Semuanya berada dalam genggaman-Mu. Semuanya berada dalam perhatian-Mu. Semua berada dalam cinta kasih-Mu. Syukur ya Tuhan atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Masing-masing pribadi, setiap yang ada di grup ini adalah anugerah istimewa yang berasal dari Engkau, dari kebaikan-Mu. Kehidupan kami ini berasal dari cinta-Mu. Tuhan, kami mensyukuri semua yang kami terima ini sebagai suatu rahmat yang tiada duanya. Engkau menjadikan kami, menciptakan kami, melindungi kami dengan satu rencana yang indah. Dengan penyertaan-Mu itu kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang menyertai, mengasihi, mengampuni, menebus, dan menghibur kami. Tuhan, malam ini kami bersyukur kepada-Mu atas ulang tahun dari ibu kami yang tercinta, dari oma kami yang tercinta, orang tua, ibu terkasih, dari ibu yang kami cintai pula, Ibu Cynthia Lewardi. Bapa yang maha baik, berikanlah ibu kami yang berulang tahun hari ini umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan, kekuatan. Meskipun dalam usianya yang sudah semakin senja, namun biarkanlah pengharapannya terus terbit seperti fajar merekah, fajar mentari yang bahagia, yang mencahayai, menggembirakan setiap apa yang disinarinya. Bapa yang maha baik, berikanlah dia pengharapan akan kehidupan yang kekal. Meskipun pada masa tuanya ini, berikanlah dia juga suatu kekuatan fisik dan batin yang menjadikan dia menjadi inspirasi bagi banyak orang, rahmat bagi banyak orang. Allah yang maha baik, pada malam hari ini kami menyerahkan dia kepada-Mu, ibu kami yang tercinta ini kepada-Mu, dan berikanlah keluarga besar yang mengurusnya, termasuk putrinya yang tercinta Ibu Cynthia, agar dengan semangat rela berkorban, penuh kasih dan damai, terus menunjukkan kesabaran dalam mendampingi dan merawat ibu kami ini. Tuhan, Engkau adalah awal dan tujuan hidup kami. Jadikan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal. Dan bila suatu waktu, bila saat kami tiba Engkau panggil, kami dapat berbahagia bersama Engkau, bersama para kudus di surga. Tuhan, kepada-Mu kami serahkan seluruh pengharapan kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya. Dan malam hari ini ya Tuhan, bila kami beristirahat di Indonesia, lindungilah kami dalam istirahat kami. Dan bagi mereka yang berada di luar negeri, entah akan melanjutkan aktivitas mereka, lindungilah pula mereka ya Tuhan, dalam lindungan-Mu, dalam cinta-Mu, dalam kasih-Mu. Kami persatukan semua doa-doa dan harapan kami ini ya Bapa, dengan doa yang diajarkan putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkau adalah teladan bagi kami semua dalam beriman dan berpengharapan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ibu kita tercinta yang berulang tahun pada hari ini. Dan kita semua, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, dalam istirahat kita, dalam aktivitas kita, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Nicholas. Terima kasih, Pastor. Doanya indah sekali. Terima kasih, Ibu Cynthia.